Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama channel saya Bang Abdul di Lapendas Channel. Dan jangan lupa untuk klik subscribe ya, komen, like and share, karena subscribe itu gratis ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, pasti berkah insyaallah. Cukup bagaimana hidup itu tenang. Karena kalau tidak tenang, segala sering gagal. Ada anak santri belajar pidato, di bawah teks sudah hafal, naik ke panggung seperti saya grogi 20 menit ama badu terus. Akhirnya langkung di payun abdi ka menggerdeui bayun. Orang pintar tenis meja, tapi begitu turnamen tidak tenang, kalah. Maka yang terpenting tenang. Yang kedua, bagi orang yang tauhid itu wa asabahu fathun qarib, diberikan kemenangan yang cepat, keterbukaan yang tepat, solusi yang tepat. Punya hutang, Allah bukakan jalan bayarnya. Usaha bangkrut, Allah bukakan cara menaikkannya. Rumah tangga ribut terus, Allah bukakan cara kesakinahannya. Dibukakan. Bahkan fathun qaribah itu termasuk futuhul ghaib. Dalam Miftahus Sudur di antara faidah zikir itu futuhul ghaib, membuka hal-hal yang samar. Maka bagi orang-orang ma'rifat, kelas-kelas mursyid itu tahu kondisi muridnya itu tahu. Mana karena mursyid itu kan gardu kalau di listrik. Gardu tahu daerah mana yang sering padam, daerah mana yang penerangannya bagus. Maka mursyid itu tahu daerah mana yang berkembang manakibnya, daerah mana yang ikhwannya ribut terus perebut hanca. Suatu ketika habis riadohan malam, saya ngobrol-ngobrol. Ada ikhwan yang bertanya, orang Banjar Sari di Mas Wanto Yai, apa ada dalilnya kalau mursyid sudah meninggal harus mencari lagi penerusnya? Kata saya ada. Satu di kitab Al-Anwarul Qudsiyah, yang kedua di kitab Miftahus Sudur. Di antara bahasanya wa tujawibu arwahul masyayikh min sayyidil hayyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ruh-ruh suci para guru-guru ahli silsilah yang sudah meninggal itu akan silih jawab bersama guru yang hidup sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma hidup ruhnya saja, di situ tidak akan ada kain al-hayy. Maka kain al-hayy harus ada guru yang hidup, ruh dan jasadnya. Kalau hanya guru yang hidup ruhnya saja sudah meninggal, jangan kepada Abah Ano, jangan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tanggung ke Nabi saja langsung. Kalau mau berguru sama yang sudah meninggal. Yang kedua, fal wajib ala insan tolatu hayatil qalbil ukhrawi min ahli talqin fi dunya qabla maut. Wajib bagi manusia mengambil kehidupan hati dengan mengambil talqin dari ahli talqin ketika di dunia sebelum mati. Jadi ketika di dunia, malamnya saya berangkat ke Sirna Rasa, pada subuh langsung ada sumpah abang sahabat, pas kosong, abah lagi kawan, saya duduk, begitu abah cengkak, jam berapa ke sini? Subuh abah, tambahan al-insannya pakai al-hayy, tadi turunnya, tadi saya ngomong dari itu, datang ke abah langsung, tambahan al-insannya pakai al-hayy suratnya. Tuh langsung nyambung dengan mursyid. Suatu ketika pengurus Banjar bermusyawarah bagian seksi transportasi usul, Pak Haji sama ketua, madrasah itu butuh kendaraan untuk angkutan transportasi ikhwan manakib karena susah, tidak ada kendaraan. Belum dipenuhi sama ketua, belum dijawab. Besoknya ketua madrasah Pak Haji itu dipanggil sama Abah, bawa bis Sirna Rasa yang hijau si Tayo.
bulan, kan 2 bulan, dipanggil lagi, bawa jodohnya yang putih silani, dibawa lagi ke Banjar. Maka manakib di Banjar alhamdulillah berkembang. Semua masjid-masjid besar diisi manakib. Subur. Sudah dikirim sama Abah. Jadi tahu prinsip. Dan yang ketiga, wa magoni makasiro, akan diberikan keuntungan yang banyak. Karena masuk talqin itu menggapai la'alakum tattaqun. Maka masuk talqin, masuk wilayah hamba yang bertakwa. Jaminan orang bertakwa, kurang rezeki Allah kirim rezeki yang tidak disangka-sangka. Punya masalah Allah bukakan solusinya. Kurang ilmu Allah kirim ilmu dari ilahi Allah. Makanya rezeki itu ada yang disebut dengan rezeki maupun. Rizki maupun itu rizki yang dijanjikan khusus untuk orang bertakwa. Jadi sebesar apa ketakwaan kita, sebesar itulah rizki maupun yang diberikan oleh Allah. Lihat aja pengarsa Abah. Ada ikhwan bertanya apa bedanya kita dengan Abah. Abah dikirimnya la ilaha illallah. Abah pertama yang itu kita juga yang itu. Tapi kenapa rizkinya beda? Kata saya yang beda itu istiqomahnya. Kalau kita mah kuat sholat malam isro kaburangan, kuat isro tahajud juga. Jadi yang mahal itu istiqomah. Jangan kalah dengan tukang mancing. Tukang mancing kan sok berlomba-lomba umpan, halus-halus umpan. Tinggal dong bahasa Indonesia besok garing. Cek nu saurang ye umpan aing mah halus. Sakara jadi alungkeun kana balong laut teh langsung ka luhur. Cek saurang teh umpan aing mah mahal. Umpan aing sakara jadi geleng-geleng kana museup laut teh narolol ka luhur. Oh aku alungkeun arek moal. Cek kepatilu teh lain umpan aing mah mahal. Aing malek musuk kue minggu Sabtu laut besar 5. Cek laut punten pada tebaros ending pada musuk semua. Ini pada abis mal mana-mana. Saking naon eta saking halusnya Tuhan. Makanya kata apa? Kalau kita ingin dunia, jangan pontang-panting mencari dunia. Biarkan dunia yang pontang-panting mencari kita. Bagaimana caranya? Jadilah kita hodam Allah, maka dunia akan dihodamkan kepada kita. Kenapa orang banyak resah, terlalu banyak mikir, kurang pikir? Akhirnya banyak pikir itu mengandalkan otak dan tenaga sendiri. Cek Allah dari hulu mah otak maneh pinter, hai urus dunia otak maneh pinter. Stres, stroke, din sajabana. Akhirnya mah tenaga maneh gede, urus dunia dengan tenaga yang besar. Cangkeng dengkeng tombong rang kebongkaran nong pintis palacir. Ibadah sasesakan. Maka banyak berpikir dan setiap berpikir harus menjadi pikir. Ekstra tafakur dengan berpikir, ekstra tadabbur dengan merenung, ekstra tasakur dengan ketaatan, ekstra tadabbur dengan menyebut nama Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tafakur dulu? Karena tafakur yusilu ila haqiqatil amri. Tafakur akan menyampaikan kepada hakikatnya sebuah urusan. Kita tidak akan tahu betapa besarnya jasa Syekh Mursyid kalau tidak dipikiri, tidak ditafakuran. Abah urus kita, menyelamatkan ruh kita di akhirat,
Betapa besar jasanya. Kita tidak akan hormat kepada orang tua kalau tidak ditafakuri. Orang tua jasanya. Maka tafakur, tasakur. Bahkan Al-Imam Taqiyuddin As-Subki di Syarah Jamul Jawabi itu kalau tidak salah jilid 130 mengetengahkan 4 kontroversi ulama bahwa tafakur bisa melahirkan ilmu. Kata Imam As'ali, tafakur bisa jadi ilmu itu masalah hadiah. Ada setiap ada berpikir biasa lahir ilmu. Tidak beda seperti setiap api terkena kulit biasa ada panas. Tapi ke setiap sedenantal anak kulit kudu aya panas, dan Nabi Ibrahim juga dibakar tidak apa-apa. Kalau menurut Qadiyah mantik disebut Qadiyah Samiyah Muttasilah Ittifaqiyah. Kata Imam Razi, bukan hadiah itu ma'akliyah. Masalah akal setiap pada tafakur, kata akal wajib lahir ilmu. Seperti setiap matahari datang wajib adanya siang. Disebut Qadiyah Samiyah Muttasilah Nujumiyah. Kata Mu'tazilah itu taulidi lahiran. Tafakur jadi sebab lahirnya ilmu. Seperti bapak dan ibu kalau main-main di atas kasur biasa lahir anak. Kata Ba'dul Hukam itu maka ilat tafakur jadi ilat kepada lahirnya ilmu. Ya lah, teman masa dari atau kilo pikiran. Nah, jadi keuntungan orang yang talqin itu minimal 1 ketenangan, 2 keterbukaan yang cepat, 3 keuntungan yang banyak. Kata Umar bin Khattab, setelah ditalqin